Pernah nggak sih kalian merasa lelah secara batin, bahkan ketika tubuh kalian sebenarnya baik-baik saja? Atau mungkin merasa cemas, overthinking, sulit tidur, atau bahkan kehilangan semangat hidup? Nah, semua itu bukan sekadar kurang kuat atau kurang bersyukur, melainkan bisa jadi tanda-tanda bahwa mental health atau kesehatan mental kita sedang terganggu. Di video ini kita akan bahas tuntas tentang apa itu mental health, kenapa penting banget untuk dijaga, apa saja penyebab gangguannya, dan tentu saja tips praktis untuk menjaga kesehatan mental. Jadi, pastikan tonton sampai selesai, karena siapa tahu ini bisa jadi titik balik dalam hidup kamu. Apa itu mental health? Kesehatan mental sering disalahpahami. Banyak orang masih berpikir, kesehatan itu cuma soal tubuh yang sehat, makan cukup, dan tidur cukup. Padahal, mental health adalah kondisi pikiran, perasaan, dan cara kita merespons hidup sehari-hari. Definisi sederhananya, kesehatan mental berarti kita mampu mengendalikan stres, produktif bekerja, punya hubungan baik dengan orang lain, serta merasa hidup ini layak dijalani. Kalau tubuh kita bisa sakit, maka pikiran dan perasaan kita juga bisa sakit. Bedanya, kalau tubuh sakit biasanya cepat terlihat, tapi kalau mental sakit seringkali tersembunyi dan tidak disadari. Kenapa mental health itu penting? Bayangkan begini, mesin mobil tanpa oli akan cepat rusak, HP tanpa baterai tidak bisa dipakai, begitu juga manusia. Tanpa mental yang sehat, kita akan kehilangan energi untuk menjalani hidup. Alasan kenapa mental health penting, mempengaruhi kualitas hidup. Kalau mental kita kacau, kita jadi gampang marah, cemas, atau sedih. Akhirnya aktivitas sehari-hari juga terganggu, berhubungan langsung dengan fisik. Banyak penelitian membuktikan stres berat bisa memicu penyakit jantung, maag, hipertensi, bahkan melemahkan imun, membentuk masa depan. Anak-anak muda dengan mental sehat lebih berani mengambil keputusan, punya percaya diri, dan bisa membangun karier lebih baik, menjaga hubungan sosial. Orang dengan mental sehat lebih mudah berinteraksi, memahami orang lain, dan membangun hubungan yang sehat. Tanda-tanda mental health sedang bermasalah. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering diabaikan. Bagaimana cara tahu kalau mental health kita terganggu? Beberapa tanda umum. Merasa cemas berlebihan tanpa alasan jelas. Sulit tidur atau tidur berlebihan. Kehilangan minat pada hal-hal yang dulu menyenangkan. Mudah marah dan tersinggung. Sering merasa kosong, hampa, atau tidak berharga. Kesulitan berkonsentrasi. Menarik diri dari lingkungan sosial. Muncul pikiran negatif terus-menerus, bahkan sampai keinginan untuk menyakiti diri. Kalau tanda-tanda ini berlangsung lama, jangan diabaikan. Itu artinya kita perlu mencari pertolongan. Penyebab gangguan mental health. Gangguan mental bukan karena lemah iman atau kurang bersyukur. Ada banyak faktor yang bisa memicu, di antaranya tekanan hidup. Masalah keuangan, pekerjaan, atau studi bisa jadi pemicu utama. Trauma masa lalu. Misalnya kehilangan orang yang dicintai, bullying, kekerasan fisik atau verbal. Lingkungan tidak sehat. Hidup di sekitar orang toksik bisa merusak mental tanpa kita sadari. Kurang tidur dan pola hidup buruk. Konsumsi alkohol, narkoba, atau begadang bisa memperburuk kondisi mental. Faktor biologis. Ada beberapa orang yang memang punya kerentanan genetik terhadap gangguan mental. Cara menjaga mental health. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu. Bagaimana cara menjaga agar mental kita tetap sehat? Kenali dan terima perasaanmu. Jangan pura-pura kuat. Kalau lagi sedih, akui. Kalau lagi stres, akui. Menyadari perasaan adalah langkah pertama untuk sembuh. Istirahat cukup dan tidur teratur. Tidur adalah obat alami terbaik untuk mental. Kurang tidur bikin emosi labil dan pikiran kacau. Olahraga ringan. Cukup jalan kaki 20 menit per hari sudah bisa membantu otak melepaskan hormon endorfin yang bikin bahagia. Kurangi media sosial. Scrolling berlebihan sering bikin kita membandingkan diri dengan orang lain. Ingat, yang diposting orang biasanya hanya sisi terbaik hidup mereka, bukan kenyataan sepenuhnya. Luangkan waktu untuk hobi, melukis, membaca, menulis, memasak, berkebun. Apapun yang bikin hati tenang, lakukanlah. Berbicara dengan orang yang dipercaya.
Jangan simpan semua masalah sendirian. Bercerita ke teman atau keluarga bisa sangat melegakan. Belajar mindfulness atau meditasi. Tarik napas dalam, rasakan detik ini, fokus pada saat sekarang. Itu membantu mengurangi overthinking. Batasi hubungan dengan orang toksik. Kalau ada orang yang terus-menerus merendahkan atau membuat kamu stres, belajar untuk memberi batasan. Cari bantuan profesional. Pergi ke psikolog atau psikiater bukan berarti gila. Sama seperti ke dokter kalau kita sakit fisik. Itu langkah dewasa untuk menyelamatkan diri, menghadapi overthinking. Salah satu musuh terbesar mental health adalah overthinking. Pikiran yang muter-muter tanpa henti bikin kita cemas, tidak produktif, bahkan bisa merusak tidur. Cara menghadapinya. Tulis pikiranmu di jurnal, biar nggak menumpuk di kepala. Fokus pada hal yang bisa kamu kontrol, bukan hal di luar kendali. Ingatkan diri bahwa tidak semua hal harus sempurna. Membangun hidup yang seimbang kesehatan mental tidak bisa dipisahkan dari gaya hidup. Jadi, coba cek. Apakah kamu bekerja terlalu keras, sampai lupa istirahat? Apakah kamu punya waktu untuk diri sendiri? Apakah kamu masih bisa menikmati momen kecil seperti minum kopi, menatap langit, atau ngobrol santai dengan teman? Hidup seimbang artinya bisa bekerja, belajar, beribadah, dan bersenang-senang tanpa saling bertabrakan. Kekuatan syukur dan spiritualitas. Selain tips praktis, ada hal yang sering dilupakan, bersyukur. Rasa syukur bisa menenangkan batin, membuat kita lebih menerima, dan fokus pada hal-hal baik yang sudah ada. Bagi yang beragama, spiritualitas juga bisa jadi sumber kekuatan besar. Berdoa, meditasi, atau sekadar hening merenung bisa membantu jiwa lebih tenang. Jangan takut minta tolong. Stigma terbesar soal mental health adalah takut dianggap lemah. Padahal orang yang berani mencari pertolongan justru orang yang kuat. Kalau kamu merasa tidak sanggup lagi, hubungi profesional. Banyak layanan konseling online atau komunitas yang siap membantu. Ingat, kamu tidak sendiri. Teman-teman, kesehatan mental itu sama berharganya dengan kesehatan fisik. Jangan menunggu sampai parah baru peduli. Jaga diri, cintai diri, dan jangan lupa bahwa setiap orang berhak untuk bahagia. Kalau kamu merasa down hari ini, ingatlah, hidup itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang bisa bertahan dengan hati yang tenang.